Halo, apa kabar Indonesia? Kita bertemu lagi dalam isu terkini, di mana kita akan berbincang dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mengenai isu-isu hangat yang menjadi perhatian publik saat ini. Saya, Kausa Indriani. Pak SBY, saat ini masyarakat Eropa dan mungkin juga masyarakat dunia dikejutkan oleh pilihan rakyat Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa, dikenal juga dengan istilah Brexit, melalui referendum yang bersejarah. Jadi Inggris secara resmi meninggalkan Uni Eropa yang sudah menjadi anggota organisasi itu selama 43 tahun. Apakah Bapak SBY juga terkejut mendengar berita ini? Tidak terlalu terkejut sebetulnya. Cuma begini, Kausa. Ketika tahun lalu sudah mulai disuarakan keinginan sebagian rakyat Inggris untuk keluar dari Uni Eropa, tentu ada pro dan kontra. Saya tidak membayangkan bahwa itu akan menjadi kenyataan sekarang ini, bahwa ya hari inilah begitu, secara resmi Inggris akan keluar dari Uni Eropa. Itu yang saya harus tanggapi. Peristiwa besar katakanlah yang terjadi di Inggris, dan itu menurut saya menjadi game changer, mengubah bagaimana Eropa tanpa Inggris, dan kemudian bagaimana ke depan nanti Inggris tidak bersama-sama dengan Uni Eropa. Menurut pandangan Bapak, mengapa rakyat Inggris akhirnya memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa, pilihan yang tidak diduga oleh banyak pihak dan juga banyak negara? Apakah rakyat Inggris merasa selama ini tidak diperlakukan baik dan adil oleh Uni Eropa, atau mungkin rakyat Inggris ingin lebih berdaulat lagi dan tidak ingin diatur lebih banyak oleh Uni Eropa? Ya, yang paling tahu mengapa Inggris akhirnya memilih untuk keluar dari Uni Eropa ya rakyat Inggris sendiri. Tetapi kalau saya ikuti debat di antara mereka, baik yang pro maupun yang kontra, yang ingin meninggalkan atau yang ingin tetap bersama Uni Eropa, itu pertama-tama dilihat dari begini, apa sih untungnya Inggris ada di dalam Uni Eropa? Yang ingin keluar mengatakan nggak ada untungnya, malah banyak ruginya, tidak adil, begitu. Kalau kita ambil esensinya. Sebaliknya yang merasa, oh jangan, justru akan merugi besar kalau kita tiba-tiba keluar dari Uni Eropa. Maka yang terpikir bagi yang pro Uni Eropa itu adalah manfaat, keuntungan. Baik secara ekonomi, secara politik maupun secara keamanan. Itu terbelah ya, dan kalau lihat pollingnya kan seimbang sebenarnya. Tetapi ada dua hal yang barangkali luput dari pengamatan banyak orang. Memang sejumlah negara itu merasa kurang nyaman dengan cara-cara Brussels, ya, pusat dari Uni Eropa, mengelola banyak masalah internal Uni Eropa, ataupun juga terhadap capaian dari Uni Eropa ini. Saya pernah berbicara misalnya dengan seorang presiden yang ada di dalam Uni Eropa, tidak perlu saya sebut namanya, beliau berkunjung ke Indonesia mengatakan ini tidak benar ini. Banyak kritik beliau terhadap apa yang dilakukan oleh Uni Eropa. Kemudian juga kalau kita lihat Yunani misalnya ketika mengalami krisis, itu juga terjadi ketegangan yang serius antara apa yang dilakukan oleh pemerintah Uni Eropa, katakanlah begitu, yang ada di Brussels dengan keinginan Yunani. Hongaria, urusan imigrasi, ya itu juga tidak klop betul. Jadi sebenarnya ada benih-benih ketidakpuasan dari negara-negara Uni Eropa terhadap pemerintahan pusatnya, begitu. Itu juga ternyata ada di dalam kalangan masyarakat Inggris. Tetapi yang ketiga, barangkali ini yang menjadi penentu ya mengapa akhirnya jumlah yang menginginkan untuk meninggalkan Uni Eropa lebih besar dibandingkan yang ingin tetap bersama Uni Eropa, yaitu soal kedaulatan. Soal janganlah terlalu diatur. Inggris negara besar, barangkali sejarahnya juga luar biasa di masa silam. Ada semangat seperti itu yang muncul di kalangan rakyat Inggris. Nah, ketika angkanya seimbang, maka isu tentang kedaulatan, tentang kemerdekaan untuk mengatur dirinya sendiri, ekonominya sendiri, juga masalah-masalah keamanan katakanlah
Maka dugaan saya itulah yang membuat akhirnya yang menang mereka yang ingin keluar dari Uni Eropa. Pertanyaannya sekarang adalah apakah pilihan itu benar? Sejarahlah nanti yang akan menentukan di kelak kemudian hari apakah keputusan besar Inggris hari ini benar-benar membawa manfaat atau sebaliknya. Dengan memilih keluar dari Uni Eropa, Bapak, apa tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Inggris dalam waktu mendatang? Cukup banyak. Yang jelas segera Inggris menghadapi sejumlah gejolak, boleh dikatakan krisis. Pertama-tama dampak dari keputusan hari ini terhadap perekonomian Inggris. Kita saksikan sekarang saja saham dan nilai tukar tergoncang, baik Inggris punya maupun bahkan negara-negara lain. Jadi pasti pasar akan sangat bergejolak, kemudian mungkin berpengaruh pada kegiatan bisnis di Inggris sendiri maupun di Uni Eropa. Jadi yang jelas yang akan dihadapi oleh Inggris sekarang adalah gejolak perekonomian yang memiliki pengaruh langsung bagi kehidupan masyarakatnya. Yang kedua politik. Politik ini juga harus dapat dikelola dengan baik. Yang jelas bangsa Inggris terpecah sekarang ini, divided. Misalnya Skotlandia, Irlandia Utara, dan bahkan kota London itu sangat besar yang ingin tetap berada di Uni Eropa. Tapi England atau Wales dan tempat yang lain memilih untuk meninggalkan Uni Eropa. Itu juga harus dikelola dengan baik karena satu bangsa, satu negara. Lantas juga diperlukan rekonsiliasi karena cukup tajam sebetulnya antara yang pro dengan yang kontra itu minggu-minggu terakhir dalam diskusi ataupun pertengkaran yang sengit begitu. Ini juga memerlukan pengelolaan yang baik. Lantas proses untuk keluar dari Uni Eropa itu juga tidak bisa serta-merta. Ada protokol yang harus dilewati. Memerlukan negosiasi. Memang dalam ketentuannya dalam waktu 2 tahun harus selesai. Tetapi kalau berbulan-bulan juga tidak kunjung selesai, itu menimbulkan gelombang ketidakpastian di Inggris sendiri, di Eropa, dan bahkan tidak mustahil ada contagion effect, ada efek berantai dari satu negara ke negara yang lain. Oleh karena itu menurut saya ini diperlukan pengelolaan yang baik yang berkaitan dengan ekonomi Inggris, politik dalam negeri Inggris, maupun hubungannya dengan Uni Eropa secara keseluruhan. Saya mendengarkan pandangan sejumlah pemimpin Uni Eropa hari ini, misalkan Angela Merkel, kemudian juga pesan melalui media sosial dari sejumlah leaders yang saya ikuti, itu juga mereka tidak menyangka ada yang sedih, ada yang ini membawa dampak yang negatif, tetapi juga mereka mengingatkan perlu ada satu proses yang baik. Putusnya Inggris dengan Uni Eropa dengan demikian tidak menimbulkan instabilitas yang tidak perlu, bukan hanya di Inggris tetapi juga untuk keseluruhan Eropa. Dalam keadaan berat dan penuh dengan ketidakpastian ini, kita juga mengetahui bahwa Perdana Menteri Inggris David Cameron justru memutuskan untuk keluar dari jabatannya mulai dari Oktober 2016. Apa komentar dari Bapak? Saya tuh kenal pribadi dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron. Sering bekerja sama selama ini. Saya masih ingat waktu bertemu dengan David pada bulan September tahun 2014 di PBB New York. Saya tanyakan bagaimana perasaannya setelah referendum kemerdekaan untuk Skotlandia itu akhirnya Inggris tetap bersatu. Dia mengatakan sangat lega dan saya lihat memang dari body language-nya he is very happy waktu itu. Dan saya pikir ini merupakan tanggung jawab beliau karena merasa tidak bisa meyakinkan rakyat Inggris kenapa tidak tetap di Uni Eropa. Jadi saya anggaplah sebagai rasa tanggung jawab yang mendalam dari Perdana Menteri Inggris. Memang menjadi makin rumit ya dalam keadaan yang chaotic seperti ini dengan statement David Cameron akan mundur itu tentu menimbulkan permasalahan baru.
Tetapi kan kalau saya tidak salah sampai menjelang Oktober tahun ini. Jadi ada sekian bulan lah Perdana Menteri Inggris barangkali untuk betul-betul mengkonsolidasikan Inggris, mengatasi krisis yang akan muncul dalam waktu dekat, dan pada saatnya kalau memang berketetapan untuk mundur tentu itu pilihan dari yang bersangkutan. Itu yang menurut saya mengapa dalam keadaan seperti ini juga tidak terduga David Cameron mengundurkan diri. Selama ini Bapak banyak yang memuji keberhasilan Uni Eropa sebagai kerjasama kawasan atau regional arsitektur. Bahkan banyak yang bilang agar ASEAN juga bisa mengikuti kisah sukses dari Uni Eropa ini. Bapak, bagaimana pandangan Bapak sebagai yang pernah memimpin bangsa Indonesia secara aktif dalam kerjasama ASEAN? Apakah betul bahwa ASEAN harus mengikuti jejak keberhasilan Uni Eropa ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya punya cerita, Kausa. Pada saat kami para pemimpin G20 menghadiri G20 Summit di Cannes, Prancis, ya, saya bertemu dengan sahabat saya, Kanselir Jerman Angela Merkel. Waktu itu situasi di Uni Eropa sedang tidak baik. Ada masalah-masalah misalkan Yunani dan juga sejumlah negara yang mendapatkan tekanan ekonomi. Tetapi yang saya sampaikan bukan soal itunya, ternyata untuk mendapatkan kesepakatan di internal Uni Eropa itu tidak mudah, sehingga berlarut-larut dan kita saksikan melalui televisi internasional itu betul-betul membuat Uni Eropa tidak stabil. Nah, saya tanya pada si Angela Merkel, gimana kira-kira solusi ya, untuk Uni Eropa yang kami ikuti sedang menghadapi permasalahan yang cukup serius. Angela Merkel mengatakan, ya itulah kami. Untuk mencapai kesepakatan itu panjang, jadi tidak begitu mudah, tetapi pastilah ada solusinya. Saya ingat seperti itu yang disampaikan oleh Angela Merkel, bahkan ditambahkan kalau ASEAN kan lebih mudah begitu. Saya pikir benar. Memang Uni Eropa itu sebagai sebuah model kerjasama ya, regional architecture di Eropa itu ada plus dan minusnya. Plusnya tentu ya karena lebih terstruktur, lebih terintegrasi ekonominya, mereka juga memiliki kekuatan ekonomi yang seimbang kecuali katakanlah Inggris waktu itu, Jerman dan Prancis. Tetapi karena juga ada parlemennya, ada pemerintahannya, untuk mencapai kesepakatan itu ternyata tidak selalu mudah. Nah, itu tentu tidak bisa lantas diambil sebagai model untuk ASEAN misalnya. Sehingga saya sendiri berpendapat mungkin tidak cocok model Uni Eropa itu diterapkan di ASEAN. Mengapa? Ya ASEAN ini lebih beragam, lebih heterogen, kondisi dan tingkat perekonomiannya juga berbeda-beda satu sama lain. Lantas kalau bicara ideologi, sistem politik juga tidak selalu sama. Oleh karena itu menurut saya biarlah ASEAN menjadi sebuah asosiasi, asalkan tentu lebih baik, apalagi tahun lalu sudah menjadi masyarakat ASEAN Community. Artinya harapan kita ke depan nanti ekonominya lebih terintegrasi sehingga manfaatnya menjadi nyata, lantas rules-nya juga makin pasti yang bisa dijalankan oleh semua, dan juga strukturnya tentu mengalami perbaikan-perbaikan. Dengan kejadian yang menimpa Uni Eropa sekarang ini, apa pelajaran yang bisa diambil oleh ASEAN? Dan apa saran Bapak kepada ASEAN agar bisa terus tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang sukses di masa depan? Ya, ASEAN harus belajar dari apa yang terjadi di Inggris sekarang ini. Brexit, keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Begini, saya ingin, ya paling tidak berharaplah sekarang ini ASEAN harus menyadari kekuatannya mengapa bertahan sebagai organisasi kerjasama kawasan yang sukses. Rahasianya itu sebenarnya terletak pada ya, semacam tradisi dan budaya politik ASEAN, ASEAN way in solving the problems. Jadi kadang-kadang tidak terlalu kaku, tidak terlalu rigid, tapi
pendekatan antar satu pemimpin dengan pemimpin yang lain, akhirnya ada konsensus, ada kesepakatan dan kemudian dijalankan. Itulah yang membuat ASEAN ini sukses sejak berdiri pada tahun 1967 yang lalu. Jadi kalau ASEAN ini kemudian ingin seperti Uni Eropa, modelnya diubah gitu ya, menjadi sangat kaku, sangat rigid dan cenderung memaksakan, pokoknya ini kesepakatan kita, semua negara harus mengikutinya. Saya khawatir kalau justru menimbulkan gejolak internal di negara-negara anggota ASEAN. Kan tadi sudah saya sampaikan ASEAN itu heterogen. Kemajuan perekonomiannya berbeda antara Singapura dengan Laos, antara 6 negara ASEAN yang pertama-tama dulu bergabung, yaitu Indonesia, kemudian Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Dengan yang bergabungnya kemudian, yaitu Laos, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar. Nah, kalau memang kondisinya berbeda, tingkat perekonomiannya, ideologinya, dan sistem politiknya, maka ASEAN harus betul-betul bisa mengelola kemajemukan, ya, pluralisme lah dalam hal ini. Nah, dengan demikian ya kita ingat betul, sekali-kali jangan membuat apa yang disepakati ASEAN membebani negara-negara anggota. Jangan sampai misalnya, wah ini kok malah rugi, malah tertekan kita, malah kita dipaksa untuk menerima barang dan jasa dari negara lain, sementara kita sendiri tidak bisa memasarkan produk dalam negeri kita. Jangan sampai seperti itu, sehingga ya seperti yang di Inggris, sebagian rakyat Inggris merasa kok tidak adil ini, kok manfaatnya tidak nyata. Itu yang kita khawatirkan. Oleh karena itu saya berharap betul-betul petik pelajaran dari apa yang terjadi di Inggris ini. Saya pernah kecewa Kausa sebenarnya. Dulu Timor Leste itu ingin bergabung dalam ASEAN. Indonesia mendukung. Karena Asia Tenggara tidak akan lengkap ya kalau tidak disertai dengan Timor Leste, karena Timor Leste juga ingin bergabung ke sini. Sedangkan kalau yang PNG dan negara-negara di Pacific Islands itu sudah membentuk organisasinya sendiri. Tetapi saya tahu, tidak saya sebut negaranya, ada yang menghalang-halangi. Ada yang mengatakan tidak, dikasihlah persyaratan yang menurut saya terlalu berat bagi Timor Leste. Hanya karena semua itu dilihat dari segi ekonomi, perdagangan, investasi. Ibaratnya apa manfaatnya bagi ASEAN kalau Timor Leste itu bergabung? Saya tidak setuju, karena ASEAN ini kan memiliki 3 pilar. Pilar ekonomi, ya salah satunya, tetapi pilar politik dan keamanan. Bagus kalau Timor Leste juga bersama-sama kita. Lantas juga dari sosial budaya, juga tepat. Oleh karena itulah menurut saya ambil pelajaran besar dari apa yang terjadi di Uni Eropa ini, dan jangan semangat ASEAN, agenda kebersamaan ASEAN direduksi menjadi soal ekonomi semata, direduksi lagi menjadi soal perdagangan dan juga investasi. Harus diletakkan dalam konteksnya yang lebih utuh. Saat ini banyak yang berkomentar bahwa di banyak belahan dunia ada sikap bahkan gerakan yang dianggap terlalu nasionalistik. Contohnya seperti calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dianggap terlalu nasionalistik atau bahkan bisa dianggap sebagai ultranasionalistik. Di kawasan Asia sendiri ada pula suara-suara yang mengatakan bahwa Indonesia, negara kita, juga sedang menuju ke garis yang nasionalistik. Apa pandangan dari Bapak? Ya, memang di dunia sekarang ini Kausa banyak hal yang menarik ya. Di Amerika Serikat contohnya, ini luar biasa gegap gempitanya menjelang pemilihan presiden bulan November yang akan datang. Trump misalnya, Bernie Sanders, kita saksikan siang dan malam melalui layar televisi. Tapi begini, saya bulan-bulan terakhir ini diundang oleh berbagai kalangan dalam dan luar negeri untuk antara lain memberikan kuliah umum di universitas-universitas ataupun juga menjadi pembicara kunci di sejumlah forum
misalnya di Australia, di Shanghai, di Singapura, bahkan di Amerika, di New York, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, dalam forum itu saya mengangkat yang saya sebut dengan there are many big unknowns. Banyak hal yang tidak kita ketahui yang sedang berlangsung sekarang ini atau yang akan terjadi di masa depan. Contohnya, waktu itu saya katakan bagaimana dengan Brexit? Betulkah Inggris akhirnya keluar dari Uni Eropa atau tidak? Lantas siapa yang terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat? Donald Trump atau Hillary Clinton atau Bernie Sanders misalnya. Lantas saya katakan bagaimana pemulihan ekonomi di Tiongkok? Sebab itu pengaruhnya besar bagi ekonomi kawasan dan bahkan dunia. Jadi saya juga angkat ini kita harus mencermati perkembangan karena banyak sekali yang saya sebut dengan big unknowns. Nah sekarang benar ya, memang saya juga mencermati apa yang terjadi di Amerika Serikat. Donald Trump makin kesini dukungan makin besar. Bahkan yang saya pikir retorika Trump untuk membangun tembok besar sepanjang perbatasan Amerika dengan Meksiko, tentunya itu apa iya, rakyat langsung setuju. Ternyata dukungannya besar. Lantas juga nanti kalau terpilih menjadi presiden, katanya Trump akan melarang orang-orang yang beragama Islam masuk ke Amerika Serikat. Saya pikir apa iya, ternyata juga ada yang mendukung. Jadi memang itu mencerminkan perasaan, pikiran dan kondisi masyarakat Amerika Serikat. Mungkin kehilangan banyak pekerjaan atau jobs yang hilang, lantas ketakutan pada terorisme yang terjadi di banyak tempat, begitu. Kemudian Bernie Sanders itu kan mengusung pikiran-pikiran yang sangat sosialistik lah, kiri begitu. Amerika kan negara kapitalis, pasar bebas. Apa iya laku retorikanya itu atau janji-janjinya itu? Ternyata dukungannya juga tidak kecil. Ini menunjukkan bahwa jangan-jangan memang ada tren pada tingkat global bahwa banyak negara yang cenderung menjadi nasionalistik, sangat nasionalistik, inward looking, begitu. Ya kita lihat saja nanti apakah ini betul-betul akan ke situ Amerika Serikat, ya kita tidak tahu. Tapi yang jelas saya katakan tadi mengapa Inggris akhirnya memilih keluar dari Uni Eropa lantaran sebagian rakyatnya mengatakan kami ingin lebih berdaulat, itu juga sebetulnya semangat atau sikap yang nasionalistik. Nah kalau ditanyakan negara kita sendiri, Indonesia, saya juga mendengar ya, tentu tidak saya sampaikan terlalu sering apa yang saya dengar itu. Paling tidak pertanyaan kepada saya, mereka tahu saya memimpin Indonesia selama 10 tahun, dan ditanyakan, Mr. Presiden, kok sepertinya negara Anda makin nasionalistik sekarang ini, arahnya ke sana. Ceritalah mereka, saya ditanya di berbagai negara loh ini, bukannya 1-2 negara. Mungkin, kebijakan pemerintah misalkan untuk menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan lah begitu, kemudian mengeksekusi bagi terpidana mati kejahatan narkoba seperti itu, mungkin karena menjadi ajang pemberitaan yang masif di dalam negeri, disertai dengan retorika di sana sini, ditangkap oleh luar negeri, itu Indonesia cenderung lebih nasionalistik, pokoknya mengutamakan kepentingan nasionalnya dan tidak pedulilah dengan apa komentar negara-negara sahabat. Itu persepsi mereka. Sebenarnya saya juga waktu itu menjalankan eksekusi hukuman mati termasuk narkoba begitu, dan kita juga keras terhadap negara lain yang mengganggu negara kita. Tapi mungkin tidak terlalu gaduh ya, sehingga tidak menjadi perhatian masyarakat internasional. Nah kalau itu yang dianggap Indonesia cenderung nasionalistik, tidak melibatkan diri secara baik misalkan di ASEAN, padahal orang berharap Indonesia itu ya menjadi natural leader lah, meskipun kita tidak pernah mengklaim kami pemimpin di ASEAN, tapi dianggap sebagai saudara tua atau big brother,
dan sebagai ya pemimpin lah, natural leader. Mungkin itu sekarang barangkali karena saya tahu prioritas Presiden Jokowi masalah dalam negeri dan itu tidak salah, itu benar. Tetapi oleh teman-teman di ASEAN dianggap kok tidak terlalu peduli barangkali begitu untuk menangani masalah-masalah kawasan, masalah-masalah yang sifatnya menjadi bagian dari kemitraan dan kerjasama. Menurut saya tinggal dijelaskan saja, kita pilih cara-cara berkomunikasi yang lebih efektif, diplomasi yang lebih baik, dengan demikian tidak kok kita tidak menjadi negara yang tiba-tiba sangat nasionalistik. Kita simple ingin menegakkan kedaulatan kita, ingin memastikan kita punya sistem yang harus kita jalankan dengan benar. Barangkali itulah yang saya duga mengapa ada suara-suara seolah-olah Indonesia cenderung lebih nasionalistik. Menurut Bapak sendiri, bagaimana sebaiknya Indonesia bersikap? Apakah benar-benar lebih melihat ke dalam, inward looking, lebih nasionalistik, atau juga memiliki solidaritas dengan masyarakat internasional? Mana yang terbaik menurut Bapak? Ya, sebenarnya tentu bagi kita kepentingan nasional di atas segalanya. Dan itu saya kira bangsa manapun begitu ya. Kalau ditanya, ya kepentingan kita lah yang kita utamakan, bukan kepentingan negara lain atau kepentingan masyarakat dunia. Tetapi kerjasama internasional ya seperti ASEAN, APEC, G20, PBB, Organisasi Kerjasama Islam, itu juga untuk kepentingan Indonesia, kepentingan nasional kita, semua ke situ arahnya. Oleh karena itu menurut saya tidak perlu sangat dipertentangkan. Apalagi kausa kita ini hidup dalam era globalisasi. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus bisa menyesuaikan diri dalam iklim globalisasi ini. Kita secara ekonomi saling terhubung, saling tergantung. Oleh karena itu ya pandai-pandai kita menjalin kerjasama baik kawasan maupun internasional untuk sebesar-besar kepentingan Indonesia. Itu yang menurut saya perlu kita anut dan jalankan. Nah, kalau ada yang bertanya, gimana sih hubungan antara kepentingan nasional dengan solidaritas internasional, katakanlah begitu. Atau boleh dikata, gimana sih hubungan antara nasionalisme dengan internasionalisme. Kita harus menentukan sendiri di mana titik keseimbangannya, ya, dengan tetap mengacu sekali lagi kepentingan nasional di atas segalanya. Dan menurut saya jangan kita terlalu sedikit-sedikit mengaitkan dengan kedaulatan, dengan NKRI. Maksud saya jangan terlalu diobral lah. Kalau hanya isu-isu kecil tidak mengait ke situ. Tetapi meskipun negara sahabat, mitra kita yang paling kuat, hubungan kita selama ini baik, tetapi kalau negara itu mengancam kedaulatan kita, keutuhan NKRI kita, ya gugur sudah persahabatan, kerjasama dan kemitraan itu, dan kita harus menjalankan apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah kita. Tolong itu yang kita anut sebagai bangsa, dan tidak ada yang mau berkompromi kalau itu menyangkut kedaulatan dan keutuhan wilayah kita. Saya ingat apa yang dikatakan Bung Karno, presiden pertama kita, founding father kita. Waktu tentu belum menjadi presiden, menyampaikan pidato 1 Juni 1945 yang sekarang dikenal sebagai Hari Pancasila, begitu. Bung Karno mengingatkan, yang intinya janganlah terlalu dipertentangkan antara nasionalisme dengan internasionalisme. Bahkan kata-kata yang indah dari Bung Karno adalah internasionalisme tidak akan hidup subur kalau tidak berakar dalam buminya nasionalisme. Sebaliknya, nasionalisme tidak akan hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Itulah pertautan erat, dan Bung Karno mengatakan Indonesia, tanah air kita ini hanya sebagian kecil dari dunia. Oleh karena itu marilah kita pandai-pandai di satu sisi berjuang untuk
kepentingan nasional kita, untuk kedaulatan kita, untuk keutuhan NKRI kita, untuk ekonomi kita, segalanya. Tapi dengan cerdas kita juga menjalin kerjasama internasional yang kerjasama itu juga akan mengalirkan kemakmuran, kebaikan, dan kemudahan bagi bangsa kita dalam menuju masa depannya. Begitu pandangan saya. Pertanyaan terakhir Bapak, masih berkaitan dengan isu nasionalisme. Baru-baru ini Presiden Jokowi berkunjung ke Natuna untuk menunjukkan bahwa wilayah laut di sekitar Pulau Natuna ini adalah milik Indonesia. Banyak yang memuji beliau berani menghadapi Cina. Bahkan melalui akun Twitternya, seseorang ini membandingkan Bapak SBY ketika masih menjadi presiden yang seolah-olah tidak berani menghadapi negara lain. Bagaimana komentar Bapak? Ya, saya juga mengikuti Pak Jokowi, presiden kita, meninjau atau berkunjung ke Natuna. Bagus itu, jadi beliau ingin meneguhkan bahwa NKRI harga mati, kira-kira begitu, dan jangan ganggulah kedaulatan negara kita. Saya senang seperti itu, ketegasan seorang presiden. Sebenarnya kalau masyarakat ingat apa yang saya lakukan di waktu yang lalu, saya juga melakukan hal yang sama dan bukan yang sekali. Ya. Antara lain saya berkunjung ke Ambalat. Kalau kemarin insiden itu kan kapal perang kita dengan kapal penangkap ikan Tiongkok lah gitu. Nah dulu lebih gawat karena kapal perang Indonesia beberapa dengan sejumlah kapal perang Malaysia itu terlibat dalam manuver jarak pendek, senggolan, itu dangerous, berbahaya. Karena setiap saat bisa terjadi kontak tembak dan itu menandai terjadinya perang terbuka di lautan di wilayah Ambalat. Dan oleh karena itulah saya masih ingat, saya datang langsung, saya menggunakan kapal perang dan menginjakkan kaki saya di pos depan kita, marinir di sana, 10 meter itu sudah wilayah Malaysia. Dan saya ingat, sebelumnya saya instruksikan pada Angkatan Laut, halau kapal perang Malaysia itu karena itu wilayah Indonesia. Kalau dihalau tidak mau, kita punya protap, kita punya aturan main. Dan itu risiko saya ambil waktu itu. Nah, mengapa saya akhirnya datang sendiri ke depan itu? Saya ingin mengatakan saya Panglima tertinggi TNI sudah berada di depan, tidak di belakang. Kemudian ibaratnya kalau harus perang, karena saya diteriak ya, kenapa tidak perang saja? Begitu sebagian rakyat kita. Kalau mau perang, saya sudah di depan. Ayo kita perang. Pesan yang lain saya katakan tentunya kepada sahabat dekat kita Malaysia, apa harus perang seperti ini? Ayolah kita selesaikan. Dan jangan ganggu wilayah Indonesia. Disitulah saya ingin memberikan pelajaran ya. Bahwa kalau kedaulatan itu ya tidak bisa diberikan toleransi. Pemimpin ya harus siap dengan segalanya. Saya buktikan di situ. Tetapi satu titik, perang itu harganya mahal. Saya jenderal mengerti. Saya mempelajari peperangan di seluruh dunia. Yang trigger happy, yang warlike person, orang yang gemar perang itu pemimpin biasanya. Itulah mengapa terjadi perang dunia 1, perang dunia 2 dan sebagainya. Bukan rakyat. Ya. Oleh karena itu sungguh pun Indonesia siap perang, sungguh pun saya secara simbolik dan real saya di depan waktu itu. Tetapi saya ingin mari kita selesaikan dengan baik. Supaya jelas dan kita punya pengalaman ketika bersengketa menyangkut Pulau Ligitan dan Sipadan. Ya. Maka pesan kita, ayo kita selesaikan dengan baik. Dengan keyakinan diri bahwa wilayah itu adalah wilayah sah Indonesia. Itu yang pernah saya lakukan. Saya juga berkunjung ke Natuna tentunya, memberikan pesan juga bahwa perairan di sekitar Natuna itu wilayah sah kita. Dan bukan itu kausa ya. Mengapa saya yakin bahwa tidak ada sengketa teritorial antara Indonesia dengan Tiongkok. Saya utus waktu itu Menlu Hasan Wirayuda untuk menemui counterpartnya, memastikan bahwa tidak ada sengketa teritorial antara Indonesia dengan Tiongkok, berbeda dengan negara ASEAN yang lainnya. Karena itu zona eksklusif Indonesia, itu perairan Indonesia, dijawab oleh Tiongkok tidak ada.
Demikian juga pada era Pak Martin Natalegawa, sama. Tidak ada sengketa teritorial. Memang waktu itu dikatakan no territorial dispute, tetapi masalah perikanan bisa diselesaikan dengan tepat di antara kedua negara. Tapi poin saya adalah kedaulatan kita tidak terganggu. Itu yang lebih penting. Itulah yang dulu kita anut. Dan kalau masih bicara bagaimana ketegasan kita untuk merah putih, untuk kepentingan nasional, saya kira rakyat juga tahu. Dulu saya perintahkan, saya putuskan untuk melaksanakan operasi militer, membebaskan kapal Sinar Kudus dan 20 WNI yang disandera oleh perompak Somalia di perairan Somalia. Kita kirimkan kapal perang, pasukan khusus dari Angkatan Laut, Marinir, Pasca, Kopassus, Paskas, dan itu semuanya untuk merah putih. Saya ambil risiko itu. Jadi sebetulnya sama dengan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, tidak ada satupun presiden di Indonesia ini yang merelakan kedaulatan negerinya diancam atau terancam oleh kekuatan manapun juga. Nah kalau Twitter ya, namanya Twitter, saya juga membaca ya, entah betul itu punya tokoh itu atau bukan, tapi nggak usah begitulah. Kok kenapa selalu menjelek-jelekan yang dulu, menganggap dulu itu tidak baik, tidak berani, kenapa? Ya, tidak baik sebagai bangsa. Kita melihat ke depan, kita hormati pemimpin sekarang tanpa harus menjelek-jelekan pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Itu saja kalau saya diminta menanggapi soal Twitter tadi. Baik, terima kasih penjelasannya Bapak SBY. Demikian penjelasan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mengenai isu-isu hangat yang menjadi perhatian publik saat ini. Silakan berlangganan pada kanal YouTube ini untuk mengikuti episode berikutnya. Juga follow akun Twitter dan Facebook SBY Yudhoyono. Sampai jumpa. Halo, apa kabar Indonesia? Kita bertemu lagi dalam isu terkini, di mana kita akan berbincang dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mengenai isu-isu hangat yang menjadi perhatian publik saat ini. Saya, Kausa Indriani. Pak SBY, saat ini masyarakat Eropa dan mungkin juga masyarakat dunia dikejutkan oleh pilihan rakyat Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa, dikenal juga dengan istilah Brexit, melalui referendum yang bersejarah. Jadi Inggris secara resmi meninggalkan Uni Eropa yang sudah menjadi anggota organisasi itu selama 43 tahun. Apakah Bapak SBY juga terkejut mendengar berita ini? Tidak terlalu terkejut sebetulnya. Cuma begini, Kausa. Ketika tahun lalu sudah mulai disuarakan keinginan sebagian rakyat Inggris untuk keluar dari Uni Eropa, tentu ada pro dan kontra. Saya tidak membayangkan bahwa itu akan menjadi kenyataan sekarang ini, bahwa ya hari inilah begitu, secara resmi Inggris akan keluar dari Uni Eropa. Itu yang saya harus tanggapi. Peristiwa besar katakanlah yang terjadi di Inggris, dan itu menurut saya menjadi game changer, mengubah bagaimana Eropa tanpa Inggris, dan kemudian bagaimana ke depan nanti Inggris tidak bersama-sama dengan Uni Eropa. Menurut pandangan Bapak, mengapa rakyat Inggris akhirnya memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa, pilihan yang tidak diduga oleh banyak pihak dan juga banyak negara? Apakah rakyat Inggris merasa selama ini tidak diperlakukan baik dan adil oleh Uni Eropa, atau mungkin rakyat Inggris ingin lebih berdaulat lagi dan tidak ingin diatur lebih banyak oleh Uni Eropa? Ya, yang paling tahu mengapa Inggris akhirnya memilih untuk keluar dari Uni Eropa ya rakyat Inggris sendiri. Tetapi kalau saya ikuti debat di antara mereka, baik yang pro maupun yang kontra, yang ingin meninggalkan atau yang ingin tetap bersama Uni Eropa, itu pertama-tama dilihat dari begini, apa sih untungnya Inggris ada di dalam Uni Eropa? Yang ingin keluar mengatakan nggak ada untungnya, malah banyak ruginya, tidak adil.
Begitu. Kalau kita ambil esensinya. Sebaliknya yang merasa oh jangan, justru akan merugi besar kalau kita tiba-tiba keluar dari Uni Eropa. Maka yang terpikir bagi yang pro Uni Eropa itu adalah manfaat, keuntungan, baik secara ekonomi, secara politik maupun secara keamanan. Itu terbelah ya, dan kalau lihat pollingnya kan seimbang sebenarnya. Tetapi ada dua hal yang barangkali luput dari pengamatan banyak orang. Memang sejumlah negara itu merasa kurang nyaman dengan cara-cara Brussels, ya, pusat dari Uni Eropa, mengelola banyak masalah internal Uni Eropa, ataupun juga terhadap capaian dari Uni Eropa ini. Saya pernah berbicara misalnya dengan seorang presiden yang ada di dalam Uni Eropa, tidak perlu saya sebut namanya, beliau berkunjung ke Indonesia mengatakan ini tidak benar ini. Banyak kritik beliau terhadap apa yang dilakukan oleh Uni Eropa. Kemudian juga kalau kita lihat Yunani misalnya ketika mengalami krisis itu juga terjadi ketegangan yang serius antara apa yang dilakukan oleh pemerintah Uni Eropa katakanlah begitu yang ada di Brussels dengan keinginan Yunani, Hongaria, urusan imigrasi, ya itu juga tidak klop betul. Jadi sebenarnya ada benih-benih ketidakpuasan dari negara-negara Uni Eropa terhadap pemerintahan pusatnya, begitu. Itu juga ternyata ada di dalam kalangan masyarakat Inggris. Tetapi yang ketiga, barangkali ini yang menjadi penentu ya mengapa akhirnya jumlah yang menginginkan untuk meninggalkan Uni Eropa lebih besar dibandingkan yang ingin tetap bersama Uni Eropa, yaitu soal kedaulatan. Soal janganlah terlalu diatur. Inggris negara besar, barangkali sejarahnya juga luar biasa di masa silam. Ada semangat seperti itu yang muncul di kalangan rakyat Inggris. Nah, ketika angkanya seimbang, maka isu tentang kedaulatan, tentang kemerdekaan untuk mengatur dirinya sendiri, ekonominya sendiri, juga masalah-masalah keamanan katakanlah, maka dugaan saya itulah yang membuat akhirnya yang menang mereka yang ingin keluar dari Uni Eropa. Pertanyaannya sekarang adalah apakah pilihan itu benar? Sejarahlah nanti yang akan menentukan di kelak kemudian hari apakah keputusan besar Inggris hari ini benar-benar membawa manfaat atau sebaliknya. Dengan memilih keluar dari Uni Eropa, Bapak, apa tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Inggris dalam waktu mendatang? Cukup banyak. Yang jelas segera Inggris menghadapi sejumlah gejolak, boleh dikatakan krisis. Pertama-tama dampak dari keputusan hari ini terhadap perekonomian Inggris. Kita saksikan sekarang saja saham dan nilai tukar tergoncang, baik Inggris punya maupun bahkan negara-negara lain. Jadi pasti pasar akan sangat bergejolak yang seimbang kecuali katakanlah Inggris waktu itu, Jerman dan Prancis. Tetapi karena juga ada parlemennya, ada pemerintahannya untuk mencapai kesepakatan itu ternyata tidak selalu mudah. Nah, itu tentu tidak bisa lantas diambil sebagai model untuk ASEAN misalnya. Sehingga saya sendiri berpendapat mungkin tidak cocok model Uni Eropa itu diterapkan di ASEAN. Mengapa? Ya ASEAN ini lebih beragam, lebih heterogen, kondisi dan tingkat perekonomiannya juga berbeda-beda satu sama lain. Lantas kalau bicara ideologi, sistem politik juga tidak selalu sama. Oleh karena itu menurut saya biarlah ASEAN menjadi sebuah asosiasi, asalkan tentu lebih baik, apalagi tahun lalu sudah menjadi masyarakat ASEAN Community. Artinya harapan kita ke depan nanti ekonominya lebih terintegrasi sehingga manfaatnya menjadi nyata, lantas rules-nya juga makin pasti yang bisa dijalankan oleh semua dan juga strukturnya tentu
mengalami perbaikan-perbaikan. Dengan kejadian yang menimpa Uni Eropa sekarang ini, apa pelajaran yang bisa diambil oleh ASEAN? Dan apa saran Bapak kepada ASEAN agar bisa terus tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang sukses di masa depan? Ya, ASEAN harus belajar dari apa yang terjadi di Inggris sekarang ini. Brexit, keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Begini, saya ingin, ya paling tidak berharaplah sekarang ini ASEAN harus menyadari kekuatannya mengapa bertahan sebagai organisasi kerjasama kawasan yang sukses. Rahasianya itu sebenarnya terletak pada ya semacam tradisi dan budaya politik ASEAN, ASEAN way in solving the problems. Jadi kadang-kadang tidak terlalu kaku, tidak terlalu rigid, tapi pendekatan antar satu pemimpin dengan pemimpin yang lain, akhirnya ada konsensus, ada kesepakatan dan kemudian dijalankan. Itulah yang membuat ASEAN ini sukses sejak berdiri pada tahun 1967 yang lalu. Jadi kalau ASEAN ini kemudian ingin seperti Uni Eropa, modelnya diubah gitu ya, menjadi sangat kaku, sangat rigid, dan cenderung memaksakan pokoknya ini kesepakatan kita, semua negara harus mengikutinya. Saya khawatir kalau justru menimbulkan gejolak internal di negara-negara anggota ASEAN. Kan tadi sudah saya sampaikan ASEAN itu heterogen. Kemajuan perekonomiannya berbeda antara Singapura dengan Laos, antara 6 negara ASEAN yang pertama-tama dulu bergabung, yaitu Indonesia, kemudian Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Dengan yang bergabungnya kemudian, yaitu Laos, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar. Nah, kalau memang kondisinya berbeda, tingkat perekonomiannya, ideologinya, dan sistem politiknya, maka ASEAN harus betul-betul bisa mengelola kemajemukan, ya, pluralisme lah dalam hal ini. Nah, dengan demikian ya kita ingat betul sekali-kali jangan membuat apa yang disepakati ASEAN membebani negara-negara anggota. Jangan sampai misalnya, wah ini kok malah rugi, malah tertekan kita, malah kita dipaksa untuk menerima barang dan jasa dari negara lain, sementara kita sendiri tidak bisa memasarkan produk dalam negeri kita. Jangan sampai seperti itu sehingga ya seperti yang di Inggris, sebagian rakyat Inggris merasa kok tidak adil ini, kok manfaatnya tidak nyata. Itu yang kita khawatirkan. Oleh karena itu saya berharap betul-betul petik pelajaran dari apa yang terjadi di Inggris ini. Saya pernah kecewa Kausa sebenarnya. Dulu Timor Leste itu ingin bergabung dalam ASEAN. Indonesia mendukung. Karena Asia Tenggara tidak akan lengkap ya kalau tidak disertai dengan Timor Leste, karena Timor Leste juga ingin bergabung ke sini. Sedangkan kalau yang PNG dan negara-negara di Pacific Islands itu sudah membentuk organisasinya sendiri. Tetapi saya tahu, tidak saya sebut negaranya, ada yang menghalang-halangi, ada yang mengatakan tidak, dikasihlah persyaratan yang menurut saya terlalu berat bagi Timor Leste. Hanya karena semua itu dilihat dari segi ekonomi, perdagangan, investasi. Ibaratnya apa manfaatnya bagi ASEAN kalau Timor Leste itu bergabung? Saya tidak setuju, karena ASEAN ini kan memiliki 3 pilar. Pilar ekonomi, ya salah satunya. Tetapi pilar politik dan keamanan, bagus kalau Timor Leste juga bersama-sama kita. Lantas juga dari sosial budaya, juga tepat. Oleh karena itulah menurut saya ambil pelajaran besar dari apa yang terjadi di Uni Eropa ini dan jangan semangat ASEAN, agenda kebersamaan ASEAN direduksi menjadi soal ekonomi semata, direduksi lagi menjadi soal perdagangan dan juga investasi. Harus diletakkan dalam konteksnya yang lebih utuh. Saat ini banyak yang
berkomentar bahwa di banyak belahan dunia ada sikap bahkan gerakan yang dianggap terlalu nasionalistik. Contohnya seperti calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dianggap terlalu nasionalistik atau bahkan bisa dianggap sebagai ultranasionalistik. Di kawasan Asia sendiri ada pula suara-suara yang mengatakan bahwa Indonesia, negara kita, juga sedang menuju ke garis yang nasionalistik. Apa pandangan dari Bapak? Ya, memang kemudian mungkin berpengaruh pada kegiatan bisnis di Inggris sendiri maupun di Uni Eropa. Jadi yang jelas yang akan dihadapi oleh Inggris sekarang adalah gejolak perekonomian yang memiliki pengaruh langsung bagi kehidupan masyarakatnya. Yang kedua politik. Politik ini juga harus dapat dikelola dengan baik. Yang jelas bangsa Inggris terpecah sekarang ini, divided. Misalnya Skotlandia, Irlandia Utara, dan bahkan kota London itu sangat besar yang ingin tetap berada di Uni Eropa. Tapi England atau Wales dan tempat yang lain memilih untuk meninggalkan Uni Eropa. Itu juga harus dikelola dengan baik karena satu bangsa, satu negara. Lantas juga diperlukan rekonsiliasi karena cukup tajam sebetulnya antara yang pro dengan yang kontra itu. Minggu-minggu terakhir dalam diskusi ataupun pertengkaran yang sengit begitu. Ini juga memerlukan pengelolaan yang baik. Lantas proses untuk keluar dari Uni Eropa itu juga tidak bisa serta-merta. Ada protokol yang harus dilewati, memerlukan negosiasi. Memang dalam ketentuannya dalam waktu 2 tahun harus selesai. Tetapi kalau berbulan-bulan juga tidak kunjung selesai, itu menimbulkan gelombang ketidakpastian di Inggris sendiri, di Eropa, dan bahkan tidak mustahil ada contagion effect, ada efek berantai dari satu negara ke negara yang lain. Oleh karena itu menurut saya ini diperlukan pengelolaan yang baik yang berkaitan dengan ekonomi Inggris, politik dalam negeri Inggris, maupun hubungannya dengan Uni Eropa secara keseluruhan. Saya mendengarkan pandangan sejumlah pemimpin Uni Eropa hari ini, misalkan Angela Merkel, kemudian juga pesan melalui media sosial dari sejumlah leaders yang saya ikuti, itu juga mereka tidak menyangka ada yang sedih, ada yang ini membawa dampak yang negatif, tetapi juga mereka mengingatkan perlu ada satu proses yang baik, putusnya Inggris dengan Uni Eropa, dengan demikian tidak menimbulkan instabilitas yang tidak perlu, bukan hanya di Inggris tetapi juga untuk keseluruhan Eropa. Dalam keadaan berat dan penuh dengan ketidakpastian ini, kita juga mengetahui bahwa Perdana Menteri Inggris David Cameron justru memutuskan untuk keluar dari jabatannya mulai dari Oktober 2016. Apa komentar dari Bapak? Saya tuh kenal pribadi dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron. Sering bekerja sama selama ini. Saya masih ingat waktu bertemu dengan David pada bulan September tahun 2014 di PBB New York. Saya tanyakan bagaimana perasaannya setelah referendum kemerdekaan untuk Skotlandia itu akhirnya Inggris tetap bersatu. Dia mengatakan sangat lega dan saya lihat memang dari body language-nya he is very happy waktu itu. Dan saya pikir ini merupakan tanggung jawab beliau karena merasa tidak bisa meyakinkan rakyat Inggris kenapa tidak tetap di Uni Eropa. Jadi saya anggaplah sebagai rasa tanggung jawab yang mendalam dari Perdana Menteri Inggris. Memang menjadi makin rumit ya dalam keadaan yang chaotic seperti ini dengan statement David Cameron akan mundur itu tentu menimbulkan permasalahan baru. Tetapi kan kalau saya tidak salah sampai menjelang Oktober tahun ini. Jadi ada sekian bulan lah Perdana Menteri Inggris barangkali untuk betul-betul mengkonsolidasikan Inggris, mengatasi krisis yang akan muncul dalam waktu dekat, dan pada saatnya kalau memang berketetapan untuk mundur tentu itu pilihan dari yang bersangkutan. Itu yang menurut saya mengapa dalam keadaan seperti ini juga tidak terduga David Cameron mengundurkan diri.
Selama ini Bapak banyak yang memuji keberhasilan Uni Eropa sebagai kerjasama kawasan atau regional arsitektur. Bahkan banyak yang bilang agar ASEAN juga bisa mengikuti kisah sukses dari Uni Eropa ini. Bapak, bagaimana pandangan Bapak sebagai yang pernah memimpin bangsa Indonesia secara aktif dalam kerjasama ASEAN? Apakah betul bahwa ASEAN harus mengikuti jejak keberhasilan Uni Eropa ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya punya cerita, Kausa. Pada saat kami, para pemimpin G20, menghadiri G20 Summit di Cannes, Prancis, ya, saya bertemu dengan sahabat saya, Kanselir Jerman, Angela Merkel. Waktu itu situasi di Uni Eropa sedang tidak baik. Ada masalah-masalah misalkan Yunani dan juga sejumlah negara yang mendapatkan tekanan ekonomi. Tetapi yang saya sampaikan bukan soal itunya, ternyata untuk mendapatkan kesepakatan di internal Uni Eropa itu tidak mudah. Sehingga berlarut-larut dan kita saksikan melalui televisi internasional itu betul-betul membuat Uni Eropa tidak stabil. Nah, saya tanya pada si Angela Merkel, gimana kira-kira solusi untuk Uni Eropa yang kami ikuti sedang menghadapi permasalahan yang cukup serius. Angela Merkel mengatakan, ya itulah kami, untuk mencapai kesepakatan itu panjang, jadi tidak begitu mudah, tetapi pastilah ada solusinya. Saya ingat seperti itu yang disampaikan oleh Angela Merkel, bahkan ditambahkan kalau ASEAN kan lebih mudah begitu. Saya pikir benar. Memang Uni Eropa itu sebagai sebuah model kerjasama ya, regional architecture di Eropa itu ada plus dan minusnya. Plusnya tentu ya karena lebih terstruktur, lebih terintegrasi ekonominya, mereka juga memiliki kekuatan ekonomi ya. Duga mengapa ada suara-suara seolah-olah Indonesia cenderung lebih nasionalistik. Menurut Bapak sendiri, bagaimana sebaiknya Indonesia bersikap? Apakah benar-benar lebih melihat ke dalam, inward looking, lebih nasionalistik, atau juga memiliki solidaritas dengan masyarakat internasional? Mana yang terbaik menurut Bapak? Ya, sebenarnya tentu bagi kita kepentingan nasional di atas segalanya. Dan itu saya kira bangsa manapun begitu ya. Kalau ditanya, ya kepentingan kita lah yang kita utamakan, bukan kepentingan negara lain atau kepentingan masyarakat dunia. Tetapi kerjasama internasional ya seperti ASEAN, APEC, G20, PBB, Organisasi Kerjasama Islam, itu juga untuk kepentingan Indonesia, kepentingan nasional kita, semua ke situ arahnya. Oleh karena itu menurut saya tidak perlu sangat dipertentangkan. Apalagi Kausa, kita ini hidup dalam era globalisasi. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus bisa menyesuaikan diri dalam iklim globalisasi ini. Kita secara ekonomi saling terhubung, saling tergantung. Oleh karena itu ya pandai-pandai kita menjalin kerjasama baik kawasan maupun internasional untuk sebesar-besar kepentingan Indonesia. Itu yang menurut saya perlu kita anut dan jalankan. Nah, kalau ada yang bertanya, gimana sih hubungan antara kepentingan nasional dengan solidaritas internasional, katakanlah begitu. Atau boleh dikata, gimana sih hubungan antara nasionalisme dengan internasionalisme. Kita harus menentukan sendiri di mana titik keseimbangannya, ya, dengan tetap mengacu sekali lagi kepentingan nasional di atas segalanya. Dan menurut saya jangan kita terlalu sedikit-sedikit mengaitkan dengan kedaulatan, dengan NKRI. Maksud saya jangan terlalu diobral lah. Kalau hanya isu-isu kecil tidak mengait ke situ. Tetapi meskipun negara sahabat, mitra kita yang paling kuat, hubungan kita selama ini baik, tetapi kalau negara itu mengancam kedaulatan kita, keutuhan NKRI kita, ya gugur sudah persahabatan, kerjasama dan kemitraan itu, dan kita harus menjalankan apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah kita.
Tolong itu yang kita anut sebagai bangsa dan tidak ada yang mau berkompromi kalau itu menyangkut kedaulatan dan keutuhan wilayah kita. Saya ingat apa yang dikatakan Bung Karno, presiden pertama kita, founding father kita. Waktu tentu belum menjadi presiden, menyampaikan pidato 1 Juni 1945 yang sekarang dikenal sebagai Hari Pancasila, begitu. Bung Karno mengingatkan, yang intinya janganlah terlalu dipertentangkan antara nasionalisme dengan internasionalisme. Bahkan kata-kata yang indah dari Bung Karno adalah internasionalisme tidak akan hidup subur kalau tidak berakar dalam buminya nasionalisme. Sebaliknya, nasionalisme tidak akan hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Itulah pertautan erat, dan Bung Karno mengatakan Indonesia, tanah air kita ini hanya sebagian kecil dari dunia. Oleh karena itu marilah kita pandai-pandai di satu sisi berjuang untuk kepentingan nasional kita, untuk kedaulatan kita, untuk keutuhan NKRI kita, untuk ekonomi kita, segalanya. Tapi dengan cerdas kita juga menjalin kerjasama internasional yang kerjasama itu juga akan mengalirkan kemakmuran, kebaikan, dan kemudahan bagi bangsa kita dalam menuju masa depannya. Begitu pandangan saya. Pertanyaan terakhir Bapak, masih berkaitan dengan isu nasionalisme. Baru-baru ini Presiden Jokowi berkunjung ke Natuna untuk menunjukkan bahwa wilayah laut di sekitar Pulau Natuna ini adalah milik Indonesia. Banyak yang memuji beliau berani menghadapi Cina. Bahkan melalui akun Twitternya, seseorang ini membandingkan Bapak SBY ketika masih menjadi presiden yang seolah-olah tidak berani menghadapi negara lain. Bagaimana komentar Bapak? Ya, saya juga mengikuti Pak Jokowi, presiden kita, meninjau atau berkunjung ke Natuna. Bagus itu, jadi beliau ingin meneguhkan bahwa NKRI harga mati, kira-kira begitu, dan jangan ganggulah kedaulatan negara kita. Saya senang seperti itu, ketegasan seorang presiden. Sebenarnya kalau masyarakat ingat apa yang saya lakukan di waktu yang lalu, saya juga melakukan hal yang sama dan bukannya sekali. Ya. Antara lain saya berkunjung ke Ambalat. Kalau kemarin insiden itu kan kapal perang kita dengan kapal penangkap ikan Tiongkok lah gitu. Nah dulu lebih gawat karena kapal perang Indonesia beberapa dengan sejumlah kapal perang Malaysia itu terlibat dalam manuver jarak pendek, senggolan, itu dangerous, berbahaya. Karena setiap saat bisa terjadi kontak tembak dan itu menandai terjadinya perang terbuka di lautan di wilayah Ambalat. Dan oleh karena itulah saya masih ingat, saya datang langsung, saya menggunakan kapal perang dan menginjakkan kaki saya di pos depan kita, marinir di sana, 10 meter itu sudah wilayah Malaysia. Dan saya ingat, sebelumnya saya instruksikan pada Angkatan Laut, halau kapal perang Malaysia itu karena itu wilayah Indonesia. Kalau dihalau tidak mau, kita punya. Di dunia sekarang ini kausa banyak hal yang menarik. Ya. Di Amerika Serikat contohnya, ini luar biasa, gegap gempitanya menjelang pemilihan presiden bulan November yang akan datang. Trump misalnya, Bernie Sanders, kita saksikan siang dan malam melalui layar televisi. Tapi begini, saya bulan-bulan terakhir ini diundang oleh berbagai kalangan dalam dan luar negeri untuk antara lain memberikan kuliah umum di universitas-universitas ataupun juga menjadi pembicara kunci di sejumlah forum, misalnya di Australia, di Shanghai, di Singapura, bahkan di Amerika, di New York, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, dalam forum itu saya mengangkat yang saya sebut dengan there are many big unknowns. Banyak hal yang tidak kita ketahui yang sedang berlangsung sekarang ini atau yang akan terjadi di masa depan. Contohnya, waktu itu saya katakan bagaimana dengan Brexit? Betulkah Inggris akhirnya keluar dari
Uni Eropa atau tidak? Lantas siapa yang terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat? Donald Trump atau Hillary Clinton atau Bernie Sanders misalnya. Lantas saya katakan bagaimana pemulihan ekonomi di Tiongkok? Sebab itu pengaruhnya besar bagi ekonomi kawasan dan bahkan dunia. Jadi saya juga angkat ini kita harus mencermati perkembangan karena banyak sekali yang saya sebut dengan big unknowns. Nah sekarang benar ya, memang saya juga mencermati apa yang terjadi di Amerika Serikat. Donald Trump makin kesini dukungan makin besar. Bahkan yang saya pikir retorika Trump untuk membangun tembok besar sepanjang perbatasan Amerika dengan Meksiko, tentunya itu apa iya, rakyat langsung setuju. Ternyata dukungannya besar. Lantas juga nanti kalau terpilih menjadi presiden, katanya Trump akan melarang orang-orang yang beragama Islam masuk ke Amerika Serikat. Saya pikir apa iya, ternyata juga ada yang mendukung. Jadi memang itu mencerminkan perasaan, pikiran dan kondisi masyarakat Amerika Serikat. Mungkin kehilangan banyak pekerjaan atau jobs yang hilang, lantas ketakutan pada terorisme yang terjadi di banyak tempat, begitu. Kemudian Bernie Sanders itu kan mengusung pikiran-pikiran yang sangat sosialistik lah, kiri begitu. Amerika kan negara kapitalis, pasar bebas. Apa iya laku retorikanya itu atau janji-janjinya itu? Ternyata dukungannya juga tidak kecil. Ini menunjukkan bahwa jangan-jangan memang ada tren pada tingkat global bahwa banyak negara yang cenderung menjadi nasionalistik, sangat nasionalistik, inward looking, begitu. Ya kita lihat saja nanti, apakah ini betul-betul akan ke situ Amerika Serikat, ya kita tidak tahu. Tapi yang jelas, saya katakan tadi mengapa Inggris akhirnya memilih keluar dari Uni Eropa, lantaran sebagian rakyatnya mengatakan kami ingin lebih berdaulat, itu juga sebetulnya semangat atau sikap yang nasionalistik. Nah kalau ditanyakan negara kita sendiri, Indonesia, saya juga mendengar ya, tentu tidak saya sampaikan terlalu sering apa yang saya dengar itu. Paling tidak pertanyaan kepada saya, mereka tahu saya memimpin Indonesia selama 10 tahun, dan ditanyakan, Mr. Presiden, kok sepertinya negara Anda makin nasionalistik sekarang ini, arahnya ke sana. Ceritalah mereka, saya ditanya di berbagai negara loh ini, bukannya 1-2 negara. Mungkin, kebijakan pemerintah misalkan untuk menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan lah begitu, kemudian mengeksekusi bagi terpidana mati kejahatan narkoba seperti itu, mungkin karena menjadi ajang pemberitaan yang masif di dalam negeri, disertai dengan retorika di sana sini, ditangkap oleh luar negeri, itu Indonesia cenderung lebih nasionalistik, pokoknya mengutamakan kepentingan nasionalnya dan tidak pedulilah dengan apa komentar negara-negara sahabat. Itu persepsi mereka. Sebenarnya saya juga waktu itu menjalankan eksekusi hukuman mati termasuk narkoba begitu, dan kita juga keras terhadap negara lain yang mengganggu negara kita. Tapi mungkin tidak terlalu gaduh ya, sehingga tidak menjadi perhatian masyarakat internasional. Nah, kalau itu yang dianggap Indonesia cenderung nasionalistik, tidak melibatkan diri secara baik misalkan di ASEAN, padahal orang berharap Indonesia itu ya menjadi natural leader lah, meskipun kita tidak pernah mengklaim kami pemimpin di ASEAN, tapi dianggap sebagai saudara tua atau big brother dan sebagai ya pemimpin lah, natural leader. Mungkin itu sekarang barangkali karena saya tahu prioritas Presiden Jokowi masalah dalam negeri, dan itu tidak salah, itu benar. Tetapi oleh teman-teman di ASEAN dianggap kok tidak terlalu peduli barangkali begitu untuk menangani masalah-masalah kawasan, masalah-masalah yang sifatnya menjadi bagian dari kemitraan dan kerjasama. Menurut saya tinggal dijelaskan saja, kita
pilih cara-cara berkomunikasi yang lebih efektif, diplomasi yang lebih baik. Dengan demikian tidak kok, kita tidak menjadi negara yang tiba-tiba sangat nasionalistik. Kita simple ingin menegakkan kedaulatan kita, ingin memastikan kita punya sistem yang harus kita jalankan dengan benar. Barangkali itulah yang saya